Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikers, jumpa lagi dengan saya, Amril, di podcast Logika Bicara. Kali ini temanya berbeda. Bila sebelumnya kita bicara soal RUU penyiaran yang ditolak dari berbagai komunitas pers maupun konten kreator, kita saat ini bicara soal apa sih yang diributkan gitu loh, sampai semua harus turun, semua harus menolak gitu ya. Nah, di hadapan saya sudah ada salah satu pengasuh lokal media community di daerah terutama ya. Langsung aja kita sambut Kang Asep Saifullah. Apa kabar Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Bang Amril. Alhamdulillah. Kang Asep ini jurnalis senior, wartawan senior dan aktif di berbagai organisasi wartawan. Nah, sekarang ini beliau lebih banyak menyempatkan waktu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan para konten kreator di daerah, media-media lokal. Nah, saya pengen dengar cerita dari Kang Asep sendiri. Apa sih ya yang dikerjakan Kang Asep saat ini? Lebih banyak kita belajar sih sebetulnya, belajar sama-sama dengan sahabat-sahabat di berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita selalu kalau ngomong tentang arus informasi di Indonesia ini selalu datang dari Jakarta. Makanya entah kebijakan, entah isu atau apapun, termasuk juga arus informasi di media. Selalu Jakarta sentris. Padahal Indonesia ini sangat luas. Dari Aceh sampai Papua gitu kan. Ini kan punya karakter masing-masing, punya isu penting masing-masing. Tapi karena para pengelola media, kemudian termasuk juga konten kreator, lebih banyak yang punya kesempatan, punya power, dan punya akses itu di Jakarta. Sehingga cara pandangnya itu kan Jakarta, apapun itu. Nah, saya sekarang lebih banyak belajar dengan teman-teman di berbagai macam daerah, terutama bagaimana memunculkan informasi-informasi lokal di daerah yang penting, terutama isu-isu publik gitu ya. Sehingga muncul, jangan sampai namanya media lokal atau seperti sekarang infogram kan ya. Ada info Depok atau info Surabaya gitu kan. Daerah ya, lokal ya. Tapi kadang mereka juga tergoda untuk mengamplifikasi isu Jakarta. Padahal lebih baik mereka mengokohkan diri di lokal karena audiensnya sendiri kuat. Nah, begitu juga ketika siapapun yang punya kepentingan untuk mencari informasi daerah di digital, di internet misalnya, mereka juga kesulitan. Karena apa? Penyedia kontennya sendiri kan relatif tidak ada. Padahal ada kebutuhan. Nah, inilah yang kemudian kita lebih banyak sharing untuk memperkuat media-media ini dan menumbuhkan ekosistem arus informasi di daerah ya. Kita sama-sama, baik media arus utama maupun influencer atau tadi infogram untuk memunculkan informasi-informasi berbasis daerah yang informasi publik yang kuat di daerah. Sebenarnya bagaimana kita manfaatnya apa? Kita masih ingat bagaimana dulu ada yang viral jalan rusak di Lampung. Yang akhirnya kemudian presiden datang dan selesai gitu. Nah, justru itu yang paling penting dibanding media daerah yang merespon hiruk pikuk di Jakarta. Dampaknya sendiri kan tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Gitu. Justru bagaimana kepentingan publik, kepentingan masyarakat di daerah diangkat, diramaikan, mempengaruhi kebijakan sehingga berdampak. Nah, inilah yang saya coba dengan teman-teman di daerah untuk seluruh Indonesia atau gimana, Kang? Hingga saat ini sih ya seluruh Indonesia hampir rata yang aktif itu yang mulai di awal dari di mana? Jawa dulu atau langsung ke wilayah lain? Sesungguhnya inisiatif ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun. 3 tahun, lama juga. Lebih dari 3 tahun, tapi dimulai dari sekitar 10 media. 10 sampai 15 media. Lokal ya? Media lokal. Dan itu ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang nggak ada kayaknya, Nusa Tenggara, kemudian sebagian Jawa gitu ya. Kemudian lama-lama terus berkembang.
muncul juga dari Sumatera lebih banyak, kemudian dari Sulawesi juga sekarang lebih banyak, Maluku Tenggara juga, Papua juga. Nah, mereka udah mulai saling sharing. Karena lokal media community juga membuat platform, website yang bisa mereka dapat akses. Tadi salah satu gapnya sebenarnya mereka akses informasi. Apa yang tren digital, apa yang bisa dilakukan, apa peluang yang bisa mereka manfaatkan. Jadi kita di situ, dan di situ juga bisa sharing, teman-teman bisa share pengalaman. Bagaimana sebuah media di Sukabumi gitu ya, mereka berkolaborasi dengan influencer lokal untuk tumbuh bareng, berusaha bareng, dan memoderasi arus informasi lokal Sukabumi gitu. Jadi antara media arus utama dengan influencer lokal atau infogram tadi bukan berkompetisi, tapi mereka berkolaborasi untuk tumbuh bersama-sama. Ini hanya media mainstream atau mungkin yang lainnya kayak konten kreator atau mungkin ya sekarang kan lagi marak ya sosmed, Instagram, TikTok dan lain-lain gitu. Apakah termasuk juga itu yang dibina? Sebenarnya termasuk konten kreator, infogram tadi. Ya, jadi yang baik dikelola secara perusahaan, walaupun ada perusahaan atau perkumpulan atau entitas komunitas gitu ya. Termasuk juga yang perseorangan tadi, yang mereka saling sharing, belajar bersama, kemudian mereka berkolaborasi. Jadi kan rata-rata sebagian influencer mereka mengelola diri sendiri. Mereka tidak punya energi untuk berjualan. Jadi kan untuk sustainnya mereka untuk bisa terus menginformasikan kondisi di lokal, dinamika lokal, tentu butuh support ya. Nah, teman-teman influencer atau konten kreator lokal ini ketika mereka berkolaborasi dengan lokal media, mereka bisa menitipkan barang jualan space di akun-akun yang mereka kelola. Dan media lokal pun juga punya outlet buat jualan yang lebih banyak, inventory iklannya misalnya, atau inventory buat kerjasamanya. Yang selama ini misalnya mereka hanya jual satu akun Instagram aja, ketika mereka berkolaborasi, mereka bisa menjualkan akun-akun yang lain dalam satu paket ke kliennya. Ini kan mulai menumbuhkan kolaborasi tadi. Pada akhirnya mereka berkolaborasi bukan hanya sebatas tadi jualan, tapi bagaimana mulai memainkan isu bersama. Mereka karena sering bertemu, berinteraksi, ini yang penting apa sih misalnya? Katakan misalnya, ini jalan rusak di Lampung. Misalnya di contoh. Salah satu contoh gitu. Kalau kita tidak angkat rame-rame mungkin tidak akan jadi isu penting. Nah, ini yang kemudian mereka pentingnya berjejaring, pentingnya berkolaborasi itu bukannya soal bagaimana mereka bisa berlangsung hidup ya si lembaganya atau personalnya, tapi bisa saling menjaga ritme arus informasi publik apa yang bisa mereka munculkan. Misalnya kayak sekarang jelang pilkada misalnya, mereka mulai sosok seperti apa sih yang dibutuhkan oleh daerahnya, kemudian masalah utama apa saja yang harus dijawab oleh calon kandidat yang mau maju itu. Nah, ini kan merupakan hal yang penting untuk konteks lokal masing-masing itu. Kang, terkait dengan tadi ini menarik, konten kreator, terus juga mengkolaborasi mereka, membimbing mereka, artinya memberikan warna baru ya mungkin ya di era digital ini. Nah, ini kan BPS terakhir merilis bahwa sekitar 9,9 juta Gen Z ya. Ini mengkhawatirkan sekali menurut saya. Menganggur. Ini gimana gitu? Apa yang salah gitu? Apa pola pendidikan ketika dulu dia berkuliah itu tidak salah jurusan, atau memang teknologi yang begitu deras cepat mengalir sehingga mereka tidak siap menghadapi itu? Akhirnya ya ini data real dari BPS 2023 itu sangat mengkhawatirkan sekali ya. Bisa terlepas dari apakah sensusnya nanti bagaimana si responden itu menjawab sensusnya ya, bisa jadi mereka memang menjawab tidak punya pekerjaan misalnya. Tapi padahal bisa jadi mereka juga merupakan konten kreator. Nah, itu kan. Atau mereka juga afiliator. Atau mereka dropshipper selemah-lemahnya aktivitas. Jadi ya saya nggak tahu, tapi
karakternya sendiri sekarang adalah si anak muda sekarang ingin bekerja dengan gayanya mereka, dengan ekosistemnya yang mereka. Oke. Ini kan tidak lagi seperti dulu, misalnya memburu pekerjaan yang kami harus jadi dulu cita-cita apa gitu kan, pilot, dokter, apa. Sekarang bisa jadi ketika ditanyakan cita-cita jadi apa, bisa jadi influencer. Bisa jadi itu. Karena menghasilkan uang misalnya gitu kan. Jadi udah ada model-model seperti itu sehingga mereka pun tidak lagi punya niat kuat untuk meraih mendapatkan pekerjaan formal. Nah, ini kadang juga kan di Indonesia yang dimaksud pengangguran terselubung bisa jadi akan lebih banyak padahal mereka sebenarnya punya penghasilan. Di luar itu industrinya saja sudah mulai berubah. Dengan masuknya transformasi digital pada semua aspek kehidupan, banyak pengurangan sumber daya manusia. Sehingga slotnya yang dulu bisa dikerjakan oleh 1.000 orang, mungkin sekarang dengan 300 orang bisa optimal. Belum lagi dukungan teknologi, termasuk AI saat ini. Ya, betul. Kita ke industri media. Bagaimana dulu industri media, terutama misalnya TV, mengerjakan sebuah program reportase, dikirim satu tim, ya ada campers, ada reporter, ada driver, ada runner, bla bla bla, lengkap lah ya. Bisa jadi satu tim untuk bisa melakukan siaran langsung, termasuk pakai tim SNG lah ya. Selemah-lemahnya paling 5 sampai 10, anggaplah 5 gitu ya. Untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah konten. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, misalnya bermodal smartphone, satu orang jadi itu barang. Artinya dari misalnya 5 orang tadi yang dibutuhkan, sekarang hanya dibutuhkan 1. Itu ketika proses gathering, belum pada masuk ke produksi. Laporan masuk, sekarang secara teknologi sudah lagi masuk, barang masuk, gambar masuk misalnya. Masuk, editing tidak lagi membutuhkan orang yang banyak. Bahkan dengan bantuan beberapa teknologi AI, yaitu barang, gambar masuk dengan audionya clear, dia bisa keluar mau jadi apa. Artinya apa? Di industrinya sendiri ada pengurangan slot kebutuhan SDM. Sehingga daya serap industri dengan si Gen Z yang baru lulus kuliah itu tidak bisa terserap. Ini juga kan masalahnya bukannya di Gen Z-nya, tapi di industrinya sendiri. Harus seperti apa menjawabnya? Ya, sekarang ada ruang yang sangat terbuka, peluang-peluang di ekosistem digital ini yang bisa direspon oleh kawan-kawan generasi-generasi sekarang. Mereka tidak lagi harus ke industri. Belum lagi tadi, industrinya makin sedikit kebutuhannya. Kalaupun membutuhkan, mereka pernah nggak melihat informasi lowongan pekerjaan yang speknya dewa? Betul. Dibutuhkan apa ya posisinya? Katakanlah digital marketing. Bisa Photoshop, bisa desain grafis, bisa editing video. Semuanya kan berarti kan? Bisa live TikTok. Satu pekerjaan, banyak pekerjaan satu orang. Ditambah lagi, good looking. Good looking, benar. Ini kan dengan spek dewa ini makin mempersempit kesempatan Gen Z atau anak muda yang mau masuk ke industri itu. Ini juga ternyata selain slotnya berkurang, ketika pun membuka ruang pekerjaan, speknya dewa. Jadi ya udah, mendingan tadi kita jawab dengan bagaimana merespon peluang-peluang yang ada di platform tadi, di arus informasi tadi. Artinya potensi itu ada buat potensi mereka. itu. Sangat besar. Sangat besar. Nah, pertanyaannya apakah itu menghasilkan cuan buat mereka? Tentu saja. Tentunya berproses dong gitu kan. Berproses. Mereka juga memberikan beberapa penawaran, beberapa program, beberapa insentif. Cuman kan ini bukan sebagian besar bukan merupakan informasi publik yang terbuka yang dapat diakses oleh banyak pihak. Jadi katakanlah mungkin seperti YouTube
partnership partner gitu ya. Iya. Partnership program itu. Ya, mereka bisa tahu. Tapi di luar itu pun beberapa platform juga membuka kesempatan kerjasama atau kesempatan-kesempatan lain buat para konten kreator gitu. Tapi informasi itu tidak sampai ke mereka. Terutama di daerah. Kenapa yang muncul lebih banyak misalnya muncul selebgram ataupun muncul YouTuber atau konten kreator di Jakarta dan kota-kota besar karena mereka punya kesempatan. Daerah masih minim saat ini. Masih minim karena mereka yang tadi akses informasinya. Sebenarnya harus seperti apa sih yang jadi kan terjebak pada konten viral misalnya. Yang harus viral tuh yang kayak gini. Itu sampai ada yang apa? Nenek-nenek direndam mandi gitu. Sampai ya karena mereka pengen viral tapi tidak tahu sebenarnya seperti apa sih yang harus viral itu. Atau konten yang bisa menghasilkan revenue gitu. Kang, sorry Kang. Kalau terbatas informasi artinya jaringan kita punya internet ya. Artinya untuk provider dan lain-lain gitu pemerintah belum sampai ke daerah. Sebenarnya bukan informasi umum ya atau akses informasi, tapi lebih ke program. Jadi beberapa platform tuh atau siapapun gitu. Kalau untuk jaringan sebenarnya nggak ada masalah. Sampai saat ini sih Indonesia Barat, Tengah relatif ya tinggal Indonesia Timur yang ada beberapa daerah. Tapi programnya ya. Dengan ya ada juga kan sekarang ada satu provider luar yang berbasis satelit baru masuk ke Indonesia. Sebenarnya kan bisa menjawab lah. Betul. Asal jangan dijegal oleh regulasi aja. Iya. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, kenapa sih ada katakanlah di industri media ada gap antara kalau dulu ada gap antara daerah dengan Jakarta. Gitu. Kalau dulu kita zaman koran di Sumatera Utara misalnya kita mengenal Waspada gitu. Di Jawa Barat ada Pikiran Rakyat, di Makassar misalnya ada Fajar, di Sulawesi Fajar, Jawa Timur ada Jawa Pos, Jogja Kedaulatan Rakyat, Jawa Tengah Suara Merdeka gitu kan, Bali Nusa. Kita ada banyak media-media yang punya kapasitas ketika dibandingkan dengan Jakarta, range-nya tidak terlalu jauh. Tapi kalau sekarang di media digital jauh gitu gap-nya. Kenapa? Ya tadi para pengelola media di Jakarta lebih punya akses komunikasi dan informasi yang lebih intens dengan platform atau stakeholder di industri itu. Sehingga mereka bisa up. Tapi yang di daerah mereka relatif tidak paham, tidak tahu informasi. Nah inilah yang sebenarnya kita buka sekat itu. Sehingga kesempatan pengelola media lokalnya, kemudian konten kreator atau infogram itu, ketika kita sharing, saling silang, kemudian karena resources-nya terbatas, misalnya ya udah daripada ini kita collab aja. Yang media A punya apa, media B punya program apa, dikawinkan. Jadi nggak harus semua aspek bisa dikerjakan masing-masing. Gitu. Terkait dengan undang-undang ITE ini kan bila bicara soal regulasi internet ya, YouTube contohnya YouTube gitu kan, terus mereka membuat satu semacam video yang terkadang mereka tuh khawatir ini akan bersinggungan dengan aturan main gitu ya. Nah sebenarnya di pemerintah sendiri terkait dengan undang-undang ITE ini gimana sih? Apakah memang ada batasan-batasan atau memang langsung dari Google yang memberikan warning ketika itu bermasalah, contoh misalnya SARA, kekerasan seksual dan lain-lain gitu kan. Ini yang di ranah digital ini menarik ya. Kalau misalnya di penyiaran punya rejim tadi undang-undang penyiaran, gitu. Di pers ada undang-undang pers, tapi di digital ini belum ada yang atau meregulasi secara komprehensif. Ada undang-undang IT, tapi kan masih umum dalam artian lebih ke transmisi digital, headspace dan lain-lain lah ya. Ada beberapa pasal yang memang bermasalah, pasal-pasal karet yang bisa digunakan untuk menjerat konten kreator. Tapi para konten kreator sesungguhnya lebih takut terhadap platformnya. Bahkan aturan dari platform lebih berat dibanding aturan negara. Jadi sesungguhnya sih mereka yang saya sampaikan tadi, mereka akses informasinya kalau mereka aware bahwa kalau platform ini jika
konten-konten seperti ini akan kena ban, akan suspend atau apa gitu kan. Tapi kalau tadi di teman-teman yang tidak tahu tadi ya akhirnya mereka bikin dengan segala macamnya, ketika mereka pendapatannya sudah tinggi tapi ternyata tidak bisa dicairkan karena mereka melanggar aturan komunitas dari masing-masing platform misalnya. Berarti harus ada penegasan dari pemerintah dong aturan main yang ya, peran negara harusnya masuk juga ke tata kelola itu. Ini yang belum diatur. Kalau undang-undang penyiaran tadi misalnya ranahnya lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang menggunakan ranah frekuensi. Frekuensi ini kan sumber daya terbatas yang dikelola, yang dikuasai oleh negara, dipinjamkan ke broadcaster gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan konten yang terdistribusi lewat OTT tadi dengan platform? Kan bukan hanya konten kreator, tapi juga termasuk media penyiaran juga menggunakan ranah itu. Gitu. Cuman nanti akan muncul sebenarnya yang saat ini muncul ya di RUU yang dianggap bermasalah ini ya, RUU penyiaran ini yang bermasalah versi terakhir ini, versi 2024 ini, yang ada beberapa pasal, salah satunya yang paling krusial adalah tadi tidak boleh adanya karya jurnalistik investigasi. Gitu. Padahal kan karya jurnalistik investigasi merupakan tahta tertingginya karya jurnalistik gitu kan, dan tentunya itu juga sebagai informasi publik yang memang ya kepentingan publik gitu, terlepas aparat hukum sedang memprosesnya gitu. Ya kita tahulah banyak hal yang bisa meleset gitu kalau tidak terus dikawal oleh media gitu, beberapa penyelesaian kasus. Nah, entah kenapa siapa titipannya gitu. Bisa muncul. Padahal kan kalau misalnya ngomong undang-undang tentang domainnya penyiaran ya tentu di saluran ya antara penyiaran, dia memproduksi konten, didistribusikan lewat ranah frekuensi. Nah, bagaimana sekarang bisa muncul seperti itu kan yang ajaib gitu. Nah, sampai saat ini sudah Kang Asep mungkin memantau ya perkembangan dari RUU ini, Kang. Menarik nih, Kang, kita tarik ke belakang. DPR gimana saat ini sikapnya, Kang? Dia stop apa atau lanjut atau gimana, Kang? Ini muncul penolakan, tapi sepertinya kan kita belum dapat lagi respon terakhir dari DPR. Mereka masih kayaknya mereka juga sekarang juga energinya mungkin sudah habis juga. Ini kan masa kerjanya ya. Ini tinggal 4 bulan lagi. Dengan kontroversi seperti ini, dinamika pembahasan RUU ini saya menduga tidak akan selesai di periode DPR. Akan lanjut nanti di pemerintahan berikutnya? Nah, ini yang menarik adalah dalam proses pembentukan penyusunan undang-undang di DPR ini tidak mengenal bukan tidak mengenal ya, dalam artian pada umumnya tidak berlanjut gitu, kecuali RUU KUHP kemarin yang bisa terus prosesnya panjang. Biasanya mereka dari awal nanti langsung nol lagi. Nah, mungkin ada baiknya seperti itu, sehingga kalau mau merevisi undang-undang penyiaran, dan sesungguhnya memang perlu direvisi karena perkembangan teknologinya sudah jauh ya, ada kepentingan untuk merevisi. Tapi penyusunan yang lebih partisipatif gitu ya. Dari awal naskah akademiknya seperti apa, kemudian draftnya seperti apa, pelibatan akademisi, masyarakat sipil, stakeholder lain penting ketika saya sih membayangkan lebih baik di DPR periode berikutnya saja daripada dipaksakan sekarang 4 bulan untuk mengejar, pasti akan banyak bolong yang tentunya akan merepotkan stakeholder di penyiaran. Kang, apakah hanya penyiaran? Mungkin ada undang-undang IT yang perlu dirubah juga, atau mungkin perlu juga mengubah undang-undang pers. Karena di undang penyiaran kemarin kan yang ditolak itu salah satunya adalah masalah investigasi tadi kan, itu yang memang berbeda dengan produk jurnalistik gitu ya. Apakah perlu juga biar tidak bertabrakan gitu, Kang? Ya memang ini menarik ya tadi, perkembangan teknologi dan dinamikanya di penyiaran juga beririsan dengan pers. Beririsan juga dengan tadi platform. Karena penyiaran juga lembaga penyiaran misalnya stasiun TV tidak hanya mendistribusikan lewat frekuensi publik tadi untuk menjangkau audiennya, tapi juga mereka menggunakan platform OTT. Ini ada di ranah mana sih? Jadi perlu dikaji, kalaupun mau revisi undang-undang penyiaran harus dilihat kiri kanan tadi.
mana yang ada di ranah pers, Pers. mana ada yang di ranahnya teknologi tadi, IT. kemudian termasuk juga tadi di platform. Hmm. Karena kita belajar dari kasus pers, ketika ada yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers di media gitu ya, mereka paham. Jadi penyelesaian sengketa pers itu jalurnya dengan domain undang-undang pers ke Dewan Pers. Tapi mereka udah punya niat menghabisin, punya motivasi untuk terakhir baru di Makassar. Kasus itu ya. Bagaimana untuk menghabisin itu ya. Gitu. Nah, sebelumnya juga ada kasus. Mereka tahu nih kalau misalnya penyelesaiannya nanti sengketa pers, ya udah, tapi saya balas dendam banget nih terhadap media A gitu, pengen ngebangkrutkan. Akhirnya gitu. Kalau nggak itu pidana gitu mungkin. Iya, dia pengen pidana gitu misalnya, atau pengen perdata. Tapi tidak menggunakan domain undang-undang pers. Betul, harusnya kan ke Dewan Pers dulu gitu kan. Dia tidak menggugat pemberitaan di platformnya, di websitenya. Tapi dia tunggu. Ketika didistribusikan di media sosialnya. Dia nyerang di situ dengan undang-undang ITE. Jadi memang ketika belajar di situ, kita juga harus jeli dan cermat ketika melakukan revisi undang-undang penyiaran ini. Jadi bukan hanya sekedar perbedaan antara ranah frekuensi publik dengan platform yang dipakai. Ini juga penting diperhatikan. Termasuk juga bagaimana singgungannya dengan karya jurnalistik tadi. Kan pertanyaannya adalah apakah semua konten dari stasiun TV itu karya jurnalistik? Belum tentu juga. Nah, ini kan bagaimana peran Dewan Pers terhadap konten dari lembaga penyiaran dengan konsennya KPI. Di mana ranahnya ini juga harus clear supaya tidak terjadi sengketa yang tidak selesai-selesai. Jadi saya sih berharap revisi undang-undang penyiaran ini selesai dulu, tunda dulu aja, biarkan nanti dengan anggota dewan yang baru sehingga punya waktu yang lebih panjang, kemudian mereka juga fresh, dan ada ruang dan ada waktu bagi para pihak, termasuk masyarakat, termasuk civil society, termasuk stakeholder, industri untuk terlibat dalam proses penyusunan revisi undang-undang penyiaran dari awal. Jadi tidak datang tiba-tiba dengan pasal titipan yang entah siapa yang nitip. Itu apakah itu terakhir, Kang? Apakah memang pemerintah kita berikutnya nanti ya, periode berikutnya alergi dengan kegiatan pers yang sifatnya investigasi yang kurang bisa dibilang sejalan dengan kebijakan pemerintah, yang menyentil atau yang bobrok lah gitu ya. Titipan itu ya, kembali ke titipan tadi. Kita tidak tahu apa pemerintahan yang nanti akhir tahun ini akan mulai berkuasa akan sensi terhadap isu-isu kritik. Tapi apapun yang terjadi kita harus antisipasi. Jadi kita tetap harus mengawal kebebasan pers, kebebasan berekspresi, termasuk instrumen-instrumen hukum regulasi yang terkait dengan itu. Jadi baik mereka akan sangat terbuka terhadap kritik atau bahkan mereka akan sangat represif terhadap kritik, kita harus menyiapkan instrumennya. Terlepas dari mereka, enggak, misalnya yang sekarang nanti akan lebih bahaya. Lebih bahaya dari yang sebelumnya. Gitu. Ya kita nggak tahu kan, lebih baik sebelum itu terjadi kita antisipasi. Dan instrumen hukum itulah yang akhirnya artinya masyarakat harus melek dan tetap kritik, apakah itu melalui platform pers maupun penyiaran gitu ya. Tetap apapun itu. Kontrol ya. Apapun itu harus kita juga harus mendorong masyarakat untuk speak up, bersuara terhadap kepentingan publik, kepentingan warga. Ketika ada pelayanan publik yang tidak baik. Gitu. Itu yang penting juga, dan bagaimana cara menggunakan saluran-saluran informasi termasuk platform-platform dalam menyampaikan informasi atau aspirasinya. Mungkin penggunaan bahasa, penggunaan gambar yang tidak asal posting aja kan. Walaupun kadang mungkin emosi gitu, disampaikan dengan bahasa yang
emosional yang pada akhirnya jadi kontraproduktif. Iya. Niatnya mengkritik, memang kejadian gitu Iya, kasusnya menimpa dia, tapi ketika dalam penyampaian informasinya ada celah jadi diserang balik, ya itu juga penting. Kita juga perlu masyarakat juga untuk aware terhadap hal-hal seperti itu. Contohnya gitu ya. Berkreasi silakan sebebas-bebasnya, tapi juga tahu aturan main gitu ya. Jangan sampai nanti mereka sudah capek-capek buat konten ternyata tidak bisa dipublikasikan, contohnya kan nanti akan kena aturan main yang ada di Undang-Undang ITE atau mungkin dari Google-nya langsung gitu kan. Ya sebenarnya yang penting jangan terjebak untuk menjadikan panutan konten-konten viral. Pertama hindari itu dulu, tapi kita pelajari dulu soal aturan, regulasinya, apa yang bisa menjerat. Kemudian juga tadi panduan komunitas dari masing-masing platform juga aturan-aturannya. Kemudian baru entah dengan gaya apapun silahkan. Jadi tapi harus perhatikan juga tadi kemasannya. Mungkin menghibur lebih baik daripada mencaci maki. Gitu. Jadi punya pesan penting, tapi packaging kemasannya lebih menarik sehingga memikat audiens juga daripada ya kita juga kan apa sih maki gitu. Nah, kedua juga dengan konsisten berkarya, kemudian berbanyak kawan untuk berkolaborasi. Jadi ketika satu akun dengan akun yang lain bisa saling kolaborasi. Tentu akan sharing audiens dan sehingga impact atau reach dari kontennya akan semakin kuat juga. Dan yang kedua yang penting juga konsistensi. Itu. Jadi kadang kok nggak FYP gitu. Sebenarnya jangan dipikirin kita harus viral atau FYP, konsisten aja. Kan lebih baik juga spesifik. Misalnya saya bikin akun ya tentang apa gitu. Tentang makanan ya silahkan spesifik, tentang wisata atau tentang pelayanan publik atau tentang informasi lalu lintas kemacetan tiap hari pagi sore gitu. Ya silakan. Itu tapi lebih spesifik. Artinya Gen Z jangan khawatir ya. Sebenarnya sih bisa jadi itu angka yang tadi pengangguran terselubung itu. Jadi pada dasarnya Gen Z juga mereka udah berkarya dengan caranya masing-masing. Cuman ya mereka juga punya dunianya sendiri gitu. Dan peluang nggak usah direspon lah tadi lowongan pekerjaan spek dewa. Gitu. Teman-teman sendiri bisa menjadi juragan buat dirinya sendiri dengan memanfaatkan berbagai macam platform yang tersedia saat ini. Yang paling penting terus belajar, sharing, saling belajar ya saling sharing gitu ya. Bisa jadi kita akan dapat informasi yang lebih update. Karena dinamika di digital juga terus berkembangnya cepat. Betul. Sehingga kalau kita tidak update, tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak mau sharing, kita akan ketinggalan. Pentingnya kolaborasi itu di situ. Kita akan dapat akses informasi, informasi terbaru, update terbaru, dan juga memperkuat. Misalnya jika ada sebuah pekerjaan, tapi kapasitasnya tidak sampai, kita bisa kerjasama dengan kawan-kawan yang lain yang punya kapasitas di isu itu. Misalnya, saya biasanya di konten kuliner, tapi ketemu dengan pihak yang mau kerjasama atau mau support di isu lingkungan. Bisa ajak konten kreator yang biasa bermain di isu lingkungan. Itu kan akan lebih kuat betul. Dibanding sendirian memaksakan. Iya, menarik. Yang penting istilahnya palu gada. Palu mau ada, tapi ternyata kita tidak bisa mengerjakan dengan lebih baik kan. Kenapa tidak kita sharing aja dengan pihak-pihak yang memang menguasai isu itu. Tentu akan bisa melayani si sponsor atau pihak yang mensupport. Saya terima kasih Kang Asep. Informasinya menarik sekali, bagus banget. Ini benar-benar pencerahan buat kita para logikers nih ya. Jadi kita dituntut ya saat ini dengan pesatnya kemajuan teknologi untuk lebih melek teknologi, pasti itu ya Kang ya. Dan juga hati-hati, sopan dan banyak bergaul tentunya untuk menguatkan kalian punya konten. Jadi jangan khawatir, kalian bisa berekspresi, bisa juga memajukan kalian punya potensi ya Kang ya. Jadi insya Allah nggak usah khawatir teman-teman Gen Z untuk kehilangan pekerjaan. Masih banyak yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian.
Terima kasih Kang Asep untuk waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi. Logikers, sekian dulu dari kami. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya yang lebih menarik dengan tema dan juga narasumber yang lebih oke. Salam logika.